sama Dokter Buana. Bahas apa sih hari ini? Hari ini kita bakal bahas tentang gangguan-gangguan liver karena kita mau bahas tentang produknya yang Utsukushi ya. Utsukushi itu kan seperti yang kalian semua tahu ada patennya. Patennya itu kan anti hepatitis C, menurunkan kadar hepatik ya. Nah, di situ ini nanti akan kita breakdown, akan dijelasin sedikit. Dokter Buana nanti akan sharing sedikit tentang gangguan-gangguan liver tuh mungkin ada apa aja sih, apa segala macam penanganannya gimana. Kalau hepatitis tuh apa sih yang keganggu sebenarnya, dan nanti akan ada hubungannya dengan produk kita yaitu Utsukushi. Sekarang langsung aja, ini Dokter Buananya udah, saya spotlight dulu. Oke. Halo, selamat sore dok. Ya, selamat sore Pak Angga. Gimana Iya. kabarnya? Baik dok, dokter gimana, sehat Ya, dok di Bali dok? sehat, sehat, sehat. Ya, Oke dok, silakan dok, saya tinggal share aja. ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Kita bertemu kembali ya dengan topik yang lain ya. Pada sore hari ini kita akan coba sharing ya informasi tentang penyakit hati ya, liver. Dalam hal ini mungkin lebih kita mengkhususkan ke hepatitis ya. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena sebenarnya kasus hepatitis di Indonesia ini cukup banyak, ya. Dan sebagian dari penderita itu mengalami perburukan yang akibat dari tidak tertanganinya dengan baik, ya, sehingga mengalami fase hepatitis kronik, kemudian berubah menjadi sirosis dan akhirnya menjadi kanker. Nah, inilah yang coba kita akan bahas ya pada sore hari ini, dan karena kita sedang memiliki satu produk makanan kesehatan di mana produk ini ada kaitannya karena dia memiliki paten ya terhadap treatment untuk hepatitis C. Jadi kita coba bahas sekali lagi Bapak Ibu, barangkali yang join pada sore hari ini juga ada sejawat saya, sejawat dokter. Jadi sekali lagi saya tidak menggurui, tapi ini saling sharing saja dengan apa yang saya ketahui ya. Semoga bermanfaat nantinya. Ya, kita mulai dengan mengenal gangguan liver atau hepatitis ya dan bagaimana penanganannya. Baik, slide pertama Pak. Ya, Bapak Ibu, pada slide ini saya sampaikan bahwa kasus hepatitis ya, terutama saya ambil datanya di Asia Tenggara ini sangat banyak ya, baik dari kasus baru, kemudian apakah kasusnya ini akan memanjang menjadi kasus kronik, dan angka-angka kematian ya itu sangat jelas datanya, dan di Indonesia penderita itu sampai 3 juta ya, 3 juta orang. Nah, penyakit ini ternyata juga membutuhkan biaya yang besar ya untuk seseorang yang ingin mendapatkan penyembuhan ya. Karena ini hepatitis kebanyakan memang diakibatkan oleh virus. Jadi obatnya pun yang dilakukan adalah mempergunakan obat antivirus. Jadi kita ketahui obat antivirus itu sangat mahal, ya, sangat mahal, dan pemberiannya pun tidak hanya bisa sekali dua kali, itu bisa sampai berkali-kali, dan itulah yang menyebabkan bahwa biaya yang dihabiskan oleh pasien untuk penderita-penderita hepatitis ini juga sangat besar. Itu yang saya katakan bahwa kita memang harus menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan organ di hati kita yang sebagai salah satu organ vital. Ya, next Pak. Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang penyakit hepatitis, alangkah baiknya kita mengenal organ kita ya, dalam hal ini adalah organ hati ya. Bapak Ibu tentunya sudah mengenal ya mengenai organ hati kita. Jadi organ hati kita seperti dalam gambar ya, bentuknya seperti apa ini? Ya ada ujungnya ya di sebelah kanan. Jadi memang letaknya ini di rongga perut bagian atas kanan ya.
Di bawahnya itu ada empedu, yang ada kantong empedunya, di mana nanti empedunya itu akan apa namanya, dialirkan ke duodenum, ya. Nah, ini organ hati, kemudian empedu, pankreas, usus, lambung itu sangat berdekatan letaknya. Jadi kalau seseorang yang mengalami masalah pada perut bagian atas itu kadang sangat apa namanya, sangat dikaburkan oleh organ-organ yang berada saling berdekatan seperti ini. Kadangkala kita mengira pasien tersebut mengalami gastritis atau dispepsia, contohnya pasien ini mengalami apa namanya, peradangan pada empedu ataukah peradangan pada hati, ya. Jadi ini sepintas mengenai organ hati yang normal, ya. Jadi bentuknya sangat halus, tidak ada benjolan-benjolan, ya. Di bawahnya sekali lagi ada kandung empedu. Nah, ini yang seringkali nanti kita dapatkan penyakit-penyakit yang menyertai kalau dalam penyakit hati ini. Ya, slide Pak. Nah, hati adalah kelenjar, ya ini sebuah kelenjar, ya, sebuah kelenjar terbesar di dalam tubuh, ya, yang letaknya memang di dalam rongga perut, ya, sebelah kanan, yaitu tepatnya di bawah diafragma. Jadi pas sekali di bawah diafragma. Diafragma itu adalah yang membatasi antara organ perut dan dada, ya. Nah, sebagai kelenjar itu hati ini menghasilkan empedu, ya, kemudian sebagian besar asam amino, trigliserid, kolesterol, ya, IGF-1, trombopoietin ini untuk apa namanya, salah satu komponen dalam pembekuan darah, ya. Kemudian enzim glutamat oksaloasetat transferase, ini GOT dan GPT, ya. Nah, inilah fungsi, ya, peranan dari hati dalam menghasilkan beberapa zat, ya. Oke, next. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini mengenai fungsi hati, ya. Demikian banyak, ya, fungsi hati dan memegang peranan yang sangat vital, ya, di dalam tubuh. Nanti hubungannya ke masalah yang pertama sebagai metabolisme karbohidrat, ya. Dalam hal ini berperan mengatur gula, ya, di dalam darah dengan merombak glikogen menjadi glukosa, ya, tentunya dengan bantuan insulin. Ya, jadi karbohidrat yang apa namanya, yang masuk ke dalam tubuh itu di metabolismenya di hati, ya. Nah, kita tahu karbohidrat itu banyak mengandung gula, dalam hal ini nanti akan diubah menjadi glukosa, ya, dengan bantuan insulin. Yang kedua adalah membantu metabolisme lemak, ya. Nah, ini hati merupakan pembentukan utama dan sintesis dari kolesterol, ya, di samping juga trigliserid. Nah, yang ketiga adalah membantu ataukah sebagai metabolisme dari protein, ya. Hasil dari protein ini adalah urium, ya. Urium ini merupakan senyawa yang merupakan satu racun yang memang harus dikeluarkan di dalam tubuh, ya. Jadi pertama dari karbohidrat, lemak, protein, ya. Next, Pak. Ya, ini juga fungsi hati sebagai hubungannya dengan pembekuan darah, ya. Seperti tadi ada protrombin, ya. Ada pembentukan vitamin K juga. Ini dua hal yang sangat berperan dalam pembekuan darah, ya. Fungsi hati juga menghasilkan vitamin A, D, dan E serta vitamin K, ya. Nah, fungsi hati itu juga sebagai detoksifikasi, ya, detoksifikasi terhadap racun-racun, ya, ataukah obat-obatan yang mengalami overdosis. Jadi semua hal makanan yang bersifat racun di dalam tubuh itu akan didetoksifikasi, akan mengalami suatu proses di hati dan itu akan dikeluarkan, ya. Nah, hati juga berfungsi sebagai fagositosis dan imunitas, ya.
Ini salah satu sel di hati yang namanya sel Kupffer, itu merupakan saringan yang paling penting ya untuk bakteri, pigmen dan berbagai bahan yang lain ya. Jadi hati karena memiliki sel Kupffer ya, ini yang dapat menjadi satu tentara ataukah sel yang berfungsi untuk menahan ya ataukah memerangi bakteri ataukah hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh. Kemudian hati juga memiliki fungsi hemodinamik. Hemodinamik ini berperanan dalam mempertahankan tekanan darah. Ya, kita tahu bahwa 20% hati ya itu menerima darah melalui dari cardiac output. Jadi curahan dari jantung itu masuk ke hati. Nah ini kalau terjadi satu trauma ataukah robekan hati, satu cedera pada hati dan itu mengalami robekan, maka bisa terbayang bahwa 25% dari peredaran darah itu yang melalui ke hati itu akan mengalami kebocoran. Ya, jadi hati juga sangat punya peranan di dalam hemodinamik namanya. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang apa namanya akan masuk ke kelainan-kelainan ataukah penyakit yang paling umum dialami ataukah yang diderita oleh hati ya. Dalam ini yang kita kenal sebagai hepatitis ya. Jadi hepatitis itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati ya. Jadi satu peradangan ataukah infeksi yang terjadi pada hati. Nah, peradangan ini ataukah infeksi ini bisa diakibatkan oleh infeksi ya atau bukan oleh karena infeksi. Ya, kalau infeksi biasanya oleh karena kuman ya, bisa bakteri, bisa virus ya, bisa amuba. Kalau bukan oleh karena infeksi, ini diinjus oleh minuman ataukah makanan ataukah obat yang memang bisa merusak organ hati ya. Nah, jadi hepatitis ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, ya, infeksi virus. Nah, sebab-sebab yang lain itu disebabkan oleh karena kebiasaan minum alkohol, ya. Nanti ada uji klinisnya, ya, bagaimana peranan alkohol ini terhadap kerusakan hati. Bisa juga akibat dari penyakit autoimun ataukah zat-zat racun dan obat-obatan tertentu yang bisa memang dapat menyebabkan kelainan atau hepatitis di hati. Lanjut, Pak. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis hepatitis yang penyebabnya adalah oleh karena virus hepatitis. Ya, kita kenal ada 5, hepatitis A, B, C, D, E. Ya, masing-masing penyebabnya adalah virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Ya, nah bagaimana cara penularannya? Ya, penularannya. Hepatitis A itu hepatitis yang boleh dibilang yang paling ringan ya. Biasanya akibat dari makanan ataukah minuman yang sebelumnya memang terkontaminasi oleh apa namanya virus hepatitis A dari pasien yang menderita hepatitis A. Nah itu makanya pentingnya sekarang di samping kita memang ada pencegahan terhadap virus corona yang sekarang ini, tapi cuci tangan, ya cuci tangan itu sangat penting sekali juga terhadap proteksi tubuh kita pada jenis makanan maupun minuman yang bisa menginfeksi makanan minuman tersebut akibat dari tangan kita yang kotor juga menyebabkan virus hepatitis itu juga bisa masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian adalah hepatitis B. Hepatitis B ini penularannya melalui cairan tubuh, ya, cairan tubuh seperti darah, ya, kemudian akibat dari pergaulan yang bebas, ya, dengan pasangan yang terinfeksi juga, ya, biasanya dari cairan MSV-nya maupun dari air maninya itu juga bisa menularkan. Hepatitis C ini ditularkan melalui cairan tubuh juga, tapi ini dari darah langsung, ya biasanya dari darah. Ya.
Kalau dulu dalam proses orang menjalani transfusi darah itu seringkali akibat dari pemeriksaan screening darah yang tidak kuat, itu seringkali pasien-pasien mengalami infeksi hepatitis C dari transfusi darah. Tapi sekarang ini kan eh, proses untuk menghasilkan darah yang akan ditransfusi itu sudah melalui satu screening yang bagus sekali, sehingga bila mana ada darah yang terinfeksi oleh kuman-kuman yang seperti ini, jelas itu sudah dapat kita singkirkan. Jadi boleh dibilang yang dapat menyebabkan infeksi hepatitis itu sudah sangat jarang sekali. Ya. Hepatitis D dan hepatitis E ini agak jarang ya terjadi pada manusia, tetapi memang ada kasus-kasus yang dialami, tapi ini masih sangat ringan. Ya. Next, Pak. Nah, kita mengenali penyakit hepatitis ini atau bagaimana tanda dan gejalanya, ya. Pada umumnya sama dengan penyakit virus yang lain, di awal-awal pasien ini merasakan rasa tidak nyaman, ya, seperti gejala flu lah, seperti itu. Ya, gejala flu ada demam-demam tapi tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian lemes, demamnya tidak hilang-hilang, ya, yang khas juga, ya. Nah, dalam fase yang lebih lanjut, ya, yang lebih agak berat, ini feses atau kotoran, buang air besarnya itu bisa berwarna pucat, ya. Itu bisa berwarna pucat, kemudian oleh karena tubuh, maka mata dan kulit itu berubah menjadi kekuningan. Nah, ada gejala yang lain seperti nyeri perut, ya. Nah, oleh karena pasien mengalami mual muntah yang berkepanjangan, jadi otomatis berat badannya juga akan turun. Ya. Kemudian urin, ya, urin itu bisa menjadi gelap, ya, seperti teh. Oleh karena apa? Karena urobilinogen itu yang memang larut di dalam. Oke, karena mual muntah otomatis kehilangan nafsu makan, ya. Jadi hubungannya dengan berat badan yang semakin menurun. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana caranya kita mendiagnosis hepatitis, ya? Seperti tadi saya sampaikan, anamnesa, ya, pada tenaga medis, ya, oleh dokter itu mendapatkan riwayat-riwayat dari penyakit ini, ya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ada demam, ada mual, muntah, ya. Kemudian kalau dalam tahap yang lebih panjang, lebih lanjut, tentu penampilan pasien pada saat hadir ke dokter itu memperlihatkan bahwa dilakukan penegakan diagnosis yang lebih pasti, yaitu melakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium tentunya, ya. Pemeriksaan laboratorium ini lebih pada ke tes untuk fungsi hati, ya. Kemudian tes antibodi virus hepatitisnya, ya. Di sana akan bisa kita lihat bahwa infeksi apa yang mengenai hati ini, sehingga kalau kita melihat ada antibodinya, ya, misalnya antibodi hepatitis B, berarti pasien tersebut mengidap sedang ada virus di dalam tubuhnya, virus hepatitis B. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan USG perut, biopsi hati, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang lebih untuk mendukung dari hepatitis ini. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana masalah pengobatan, ya? Pengobatan yang tadi yang saya sampaikan, kalau dia memang
penyebabnya adalah hepatitis virus, maka pemberian obat-obatannya adalah memang mempergunakan obat antivirus. Ya, sekali lagi antivirus ini sangat mahal ya, harganya mungkin jutaan ya, bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita menderita hepatitis virus ini, dokter merekomendasikan untuk pemberian suntikan antivirus ataukah obat minum antivirus, ini juga memang sangat mahal sekali. Ya, akan berbeda kalau seandainya penyebabnya adalah merupakan hepatitis oleh karena autoimun misalnya. Tentu obat-obatannya yang dipergunakan adalah obat-obatan untuk menekan imunitas, yang terutama yang dipergunakan adalah golongan kortikosteroid. Seperti itu ya. Oke, next Pak. Nah, melihat demikian beratnya ya cerita bagaimana akhirnya hepatitis ini bisa mengakibatkan kematian pada penderita. Tentu kita juga tidak ingin saudara-saudara kita, ya keluarga kita akan mengalami penyakit hepatitis. Ya, jadi ada upaya-upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pencegahan hepatitis ini. Ya, yang pertama bagi bayi yang baru lahir itu memang merupakan satu program dari pemerintah ya, pemberian hepatitis B ya. Itu biasanya dilakukan vaksinasi. Ya, pada orang dewasa juga sering dilakukan vaksinasi hepatitis ya, tetapi untuk melakukan pemeriksaan melakukan vaksinasi ini itu melakukan satu pemeriksaan tambahan ya untuk menyingkirkan apakah kita sudah ada ataukah belum terinfeksi hepatitis. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi konsumsi alkohol. Ya, jadi anak-anak, ya remaja ataukah kita, Bapak Ibu, misalnya yang saat ini sedang mengkonsumsi alkohol, ya mohon maaf, setelah mendengarkan pemaparan ini, ya sebaiknya memang mengurangi ya, kalau boleh ya menyetop konsumsi alkohol ya. Bagaimanapun alkohol ini merupakan minuman yang sangat merusak hepar, merusak hati kita ya. Jangan sampai kita memang terkena hepatitis oleh karena alkohol ya. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan air ya agar tidak terkontaminasi, kemudian mencuci bahan makanan ya. Ini tidak berbagi sikat gigi ya, pisau cukur, kemudian jarum suntik dengan orang lain ya. Karena alat-alat ini bisa menularkan penyakit hepatitis ya apabila kita berbagi, karena bagaimanapun sikat gigi juga ada potensi ada darah di sana, kemudian alat cukur, pisau cukur juga ada darah ya, apalagi jarum suntik ya. Ini seringkali yang dipakai oleh ya saudara-saudara kita yang pemakai narkoba ya, sering melakukan suntikan ya, mempergunakan narkoba jenis suntikan sehingga jarum suntiknya kita dibagi sehingga bila mana yang seseorang tersebut mengidap penyakit hepatitis bisa menularkan ke temannya ya. Kemudian tidak menyentuh darah ya tanpa sarung atau tanpa pelindung dan cairan tubuh yang lain ya. Nah, ini yang terakhir saya kira mungkin tidak usah kita melakukan yang seperti begini ya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, terapi hepatitis yang tadi saya sampaikan ya, tentunya pengobatan dari tenaga medis ataukah dokter, yang pasti harus kita tegakkan dulu diagnosisnya ya. Kita tegakkan dulu diagnosisnya. Kalau memang diagnosisnya mengarah ke infeksi virus, maka pemberian terapinya pasti mempergunakan antivirus ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya bukan oleh virus, ya tentu akan disesuaikan penyebabnya kayak tadi autoimun, pemberiannya adalah untuk pencegahan imunitas yang berlebih mempergunakan obat-obat kortikosteroid. Ya tentu kalau misalnya akibat hepatitisnya oleh karena obat ataukah oleh karena alkohol, ya tentu yang diberikan adalah golongan-golongan obat hepatoprotektor namanya. Jadi mengembalikan fungsi dari sel-sel hati sehingga bisa berfungsi kembali.
Nah, sekarang ini kan kita diperkenalkan, kita diperkenalkan oleh perusahaan kita bahwa ada satu makanan kesehatan yang kita kenal, ya, yang namanya Utsukushi gitu, ya. Nah, kenapa kita sekarang mengangkat tema ini? Oleh karena Utsukushi ini dalam patennya, ya, dalam patennya itu sebagai pengobatan untuk hepatitis C, ya, pengobatan untuk hepatitis C. Ya, ini yang kita akan bahas bagaimana sih peranan dari kandungan dari Utsukushi ini kenapa bisa sampai untuk memperbaiki ataukah menjadi satu treatment untuk hepatitis C. Ya. Lanjut Pak. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa Utsukushi ini dalam patennya untuk yang nomor 2, ya, paten nomor 2 adalah imun activating effect, ya, activating effect dan therapeutic agent untuk hepatitis C. Jadi saya mengkhususkan untuk peranan dari Utsukushi ini untuk peningkatan imunitas dan terapeutik untuk hepatitis C. Ya. Nah, imunitas tubuh kita yang tinggi itu akan bisa melawan virus ataukah kuman yang masuk ke dalam tubuh, termasuk virus dari hepatitis. Ya. Apabila memang sudah terjadi kerusakan atau sudah infeksi pada hepar, pada hati, ya inilah peranannya dari Utsukushi ini untuk memperbaiki, ya, bagaimana sel-sel hati yang sudah rusak tersebut akan tergantikan, ya, akan diperbaiki sehingga sel-sel hepatitis itu sel hepar tersebut akan berfungsi kembali, fungsinya akan kembali normal untuk membantu tubuh kita menjadi lebih sehat, gitu, ya. Jadi saya lebih menekankan pada paten kedua dan yang ketiga ini. Ya, lanjut Pak. Nah, tadi ada penjelasan saya tentang fungsi dari hati untuk fase detox, ya, detoksifikasi. Jadi memang hati ini memiliki fungsi untuk proses detoksifikasi, ya. Jadi saya jelaskan sedikit fase-fasenya. Jadi kalau ada racun yang beredar di dalam tubuh, ya, itu pasti akan dilakukan fase pertama, ya. Fase pertama ini fase penangkapan istilahnya, ya. Fase penangkapan, jadi ditangkap dulu racun-racunnya, kemudian yang kedua itu akan dirubah, ya, akan dirubah menjadi satu senyawa yang tidak beracun lagi. Nah, ini disebut sebagai fase konjugasi, ya. Kemudian senyawa yang tidak beracun lagi, yang sudah tidak beracun tersebut itu akan ditransport, akan dikeluarkan, ya. Yang pertama bisa pengeluarannya melalui cairan empedu, ya, dan masuk ke usus. Yang kedua itu bisa pengeluarannya melalui ginjal, ya, nanti akan dikeluarkan melalui kencing. Dan yang ketiga pengeluarannya bisa melalui kulit, ya, berupa keringat. Dan yang keempat pengeluarannya melalui pernapasan, jadi melalui ke paru-paru. Nah, ini organ-organ yang sebagai tempat untuk pengeluaran dari racun-racun. Ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya racun yang ada di dalam tubuh ini tidak bisa detox oleh hati, oleh karena terjadi kerusakan hati, maka racun tersebut akan terus berputar dan semakin banyak di dalam tubuh, dan ini ya mengakibatkan kerusakan-kerusakan dan fase yang fatal bisa menyebabkan kematian. Gitu, ya. Lanjut Pak. Nah ini ya tadi ada saya lebih penjelasan lagi, ya. Jadi toksin ini yang larut, ya, di dalam lemak, yang larut dalam lemak diambil, ya, dibawa ke hati, kemudian dihasilkan satu senyawa yang akhirnya akan larut di dalam air, ya. Inilah yang akhirnya nanti semuanya akan dibuang, ya, melalui organ-organ yang tadi, ya. Jadi melalui usus, melalui paru-paru, melalui kulit, melalui ginjal, ya.
Next. Ya, di dalam ursukusi itu ada satu ingredient yang namanya glutathione ya. Jadi glutathione ini sebagai rajanya antioksidan, ya boleh dibilang seperti itu ya. Jadi antioksidan ini kalau kita lihat dalam uji klinisnya ini ya, itu menurunkan apa yang disebut dengan aspartat transaminase dan alanin transaminase. Jadi ASN itu aspartat transaminase, ALT itu alanin transaminase. Jadi ini serum-serum yang sering ada di dalam hati, dan itu dengan pemberian glutathione ini maka bila mana dia mengalami kenaikan ini akan diturunkan. Itu peranan dari glutathione ya. Lanjut, Pak. Nah, di ursukusi juga ada probiotik ya, ada probiotik. Jadi bakteri yang baik ya di dalam usus. Nah, ternyata ya probiotik ini juga menyebabkan perbaikan di dalam hati ya. Ini gambaran yang sebelah kiri itu adalah gambaran secara histologik ya, secara histologi bagaimana suatu proses fibrosis ya, suatu proses kerusakan hati, kerusakan sel-sel hati dalam bentuk fibrosis itu setelah pasien ini meminum probiotik ataukah meminum ataukah memakan makanan kesehatan yang mengandung probiotik, itu bisa proses fibrosisnya akan menghilang, itu pengertiannya ya. Jadi ya ada huruf-huruf A, B, C, D. Jadi yang A itu terjadi gambaran fibrosis ya, kemudian yang D itu sudah menghilang sama sekali, itu gambaran fibrosisnya. Jadi mengalami perbaikan yang sangat luar biasa, itu pengertiannya ya. Secara histologi, Pak. Secara histologi itu penampakan secara sel ya, perbaikan sel yang kita bisa lihat dengan cara mikroskop gitu. Ya. Lanjut, Pak. Nah, ini efek dari pemberian DNA salmon ya. Ya, kita tahu ursukusi itu bahan dasarnya kan DNA salmon. Nah, ini yang diberikan ya, ini diberikan kepada apa namanya? Ini kan hewan coba ya. Pada hewan coba itu mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan dari body apa namanya, berat badannya ya. Oleh karena begini, maksudnya pada hewan coba ini dicoba diberikan satu kondisi hatinya itu sakit gitu, sehingga otomatis berat badannya akan menjadi turun. Nah, kemudian hewan coba ini diberikan apa namanya, salmon DNA ya, salmon DNA. Nah, ternyata setelah diberikan salmon DNA, berat badannya ini naik gitu ya, berat badannya ini naik. Nah, ini maksudnya. Jadi dengan adanya perbaikan kondisi pada tubuh hewan coba tersebut, ini mengakibatkan kemampuannya dia untuk kembali bisa makan, kembali bisa minum, ya itu mengakibatkan berat badannya akan menjadi lebih baik gitu. Ya. Next, Pak. Nah, ini apa namanya, ingredient apa namanya, kandungan-kandungan yang ada di dalam ursukusi ya. Yang pertama adalah salmon DNA, ya takara kombu, kemudian lactate acid bakteri ya, L-glutathione. Nah, ini yang saya kasih garis tanda-tanda merah ini yang peranan-peranan dari ursukusi yang membantu untuk perbaikan di dalam perbaikan hati ya, di mana ada infeksi pada hati ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Next, Pak. Ya, mengenai Tacharocombu fucoidan ya. Tacharocombu fucoidan ini merupakan salah satu bahan aktif di dalam ursukusi ya. Ternyata next, Pak, lanjut.
Ya, ternyata ini manfaatnya bagi tubuh ini adalah, di samping dia mengaktifkan imunitas tubuh ya, dengan jalan adalah meningkatkan jumlah, dan fungsi dari leukosit, juga, mengimprove kerja hati ya, dan mengurangi kadar hepatik pada penderita hepatitis C. Nah ini yang, apa namanya, Takara Kobu Fukuidan ini sangat sangat banyak memang fungsinya ya, sangat banyak memang fungsinya, sangat banyak manfaatnya, tetapi untuk kasus hepatitis ini ya ternyata memang memegang peranan, penting ya, terutama adalah, mengurangi kadar hepatik dalam penderita hepatitis ya. Nah selanjutnya next Pak, fungsi yang lain dari Fukuidan ini ya, lanjut Pak. Ya, Takarakumu-Fukuidan juga bermanfaat, menekan sel yang abnormal ya, membantu tingkat, keenceran darah dan memperbaiki sistem imun. Jadi dan meningkatkan produksi antivirus untuk tubuh kita. Ini juga memiliki, fungsi yang sedemikian hebatnya ya, meningkatkan, imunitas, kemudian bisa untuk meningkatkan, antivirusnya buat tubuh kita. Jadi karena ini ada pengaktifan dan, dari NK sel ya. Oke, next, lanjut Pak. Nah, Fukuidan juga merupakan salah satu bahan aktif yang digabungkan dengan bahan aktif yang lainnya yang bermanfaat bagi tubuh, yang memiliki antitumor dan pemulihan pada pasien hepatitis. Jadi bahan aktif Fukuidan ini memang inilah yang ternyata memang berperanan sekali dalam peningkatan imunitas tubuh sekaligus dalam penyembuhan ataukah memperbaikan sel-sel hati yang mengalami infeksi. Jadi karena dia ada peningkatan kemampuan untuk antivirusnya, yaitu ini kita sangat apa namanya ya berbangga sekali ya mendapatkan produk yang sangat bagus ini buat pasien-pasien ya yang mengalami penyakit hepatitis ya. Oke, next Pak. Nah, seperti tadi saya sampaikan glutathione ini juga berfungsi sebagai antivirus ya karena dia kemampuannya apa istilahnya sebagai penangkal dari radikal bebas ya. Radikal bebas ini kalau saya jelasin sedikit ya, radikal bebas ini merupakan satu senyawa yang kehilangan elektron ya. Jadi atom yang kehilangan elektron begitu ya. Nah, jadi glutathione ini mengembalikan elektron yang hilang di dalam sebuah atom sehingga atom ini kan membentuk sel ya, sehingga sel tersebut tidak menjadi bentuk yang lain lagi ataukah menjadi sel yang memiliki fungsi yang berbeda dari lingkungannya sendiri begitu, sehingga yang tadinya berfungsi tidak bagus menjadi lebih ataukah sama dengan sel-sel yang lain untuk mendukung fungsi dari organ tersebut itu, yaitu peranan dari glutathione ini ya. Jadi sekali lagi ini sebagai antioksidan ya, sebagai antioksidan untuk menekan terjadinya pembentukan radikal bebas yang lebih banyak, jadi seperti itu ya. Jadi sel-sel yang sudah berubah menjadi radikal bebas itu karena salah satu atomnya mengalami kehilangan elektron itu dikembalikan ya, sehingga atomnya menjadi normal kembali, selnya menjadi bagus kembali ya. Itu ya. Oke. Next. Nah, dalam penelitian ini juga ya bahwa pemanfaatan dari bakteri asam laktat ini sangat bagus sekali ya. Bakteri asam laktat ini sebagai salah satu yang merupakan probiotik ya yang ada dalam usukushi. Jadi bakteri asam laktat ini banyak sekali dipakai penelitian-penelitian ya, terutama untuk peningkatan imunitas tubuh secara umum ya. Oleh karena dengan adanya probiotik yang seimbang di dalam usus itu menyebabkan kerja dari pencernaan ya, organ pencernaan itu menjadi bagus sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh secara umum ya. Ini pun sangat berfungsi
pada penderita hepatitis, ya. Jadi dengan adanya peningkatan imunitas, otomatis tubuh mampu untuk melawan kuman hepatitis, ya. Nah, inilah yang kita oleh peneliti memanfaatkan dari aktivitas bakteri asam laktat ini untuk memperbaiki kondisi pasien dengan hepatitis. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kondisi pasien dengan hepatitis sudah mulai membagus, sudah mulai baik, ya. Artinya pasien ini diberikan terapi dengan ursukusi ini, kemudian kondisinya bagus. Nah, ada 5 hal yang memang harus dilakukan, ya. Yang pertama, tetaplah konsisten mengkonsumsi ursukusi ini, ya, untuk mendapatkan manfaat klinis, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, walaupun secara penelitian bahwa optimalnya efek dari ursukusi ini kan didapatkan selama 6 bulan terapi. Jadi apakah setelah 6 bulan kita bisa terus mengkonsumsi ini? Ya, kalau saya sampaikan bahwa teruslah konsisten untuk tetap mengkonsumsi ursukusi ini, ya, agar kita terus mendapatkan manfaat dari klinis dan patennya dari ursukusi ini, ya. Terus yang kedua, next Pak. Yang kedua, tetap memang menjaga pola makan, ya, dan aktivitas fisik kita, ya, secara lebih baik atau secara normal, ya, menjaga pola makan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya memang mengakibatkan kondisi hati kita akan menjadi rusak, seperti minum alkohol yang berlebihan, ya, ataukah pemakaian narkoba sehingga mengakibatkan terjadi hepatitis C, ya, dan lain sebagainya, makanan-makanan yang merusak itu sebaiknya kita hindari, ya, dan kembali ke pola hidup yang lebih bagus gitu, ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Next Pak. Nah, apabila sedang mengkonsumsi obat-obatan, memang dianjurkan untuk tetap obat-obatan tersebut tetap dikonsumsi, ya. Jadi walaupun ada tambahan pemberian ursukusi, di samping kita memang mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter, obat-obatan tersebut tetap harus diminum, ya, tetap harus diminum. Cuman mungkin dari sisi aturan pakainya, ya, dari sisi aturan pakainya agar produk ursukusi ini tidak dipengaruhi kinerjanya, ataukah ursukusi juga tidak mempengaruhi kinerja dari obat, maka sebaiknya memang diberikan jarak waktu minimal 1 jam, ya, minimal 1 jam. Jadi jangan sama sekali pasien dibiarkan untuk tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, itu juga satu saran yang salah, ya. Jadi kita anjurkan pasien tetap harus mengkonsumsi obat-obatan. Nah, nanti bila mana dalam fase kontrol dari pasien tersebut oleh dokter, indikator-indikator yang dilakukan, misalnya pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, USG dan sebagainya memang dilihat sudah mulai membaik, secara otomatis nanti obat-obatan tersebut akan disesuaikan oleh dokter, baik jumlah maupun dosisnya. Jadi kita tidak melakukan intervensi terhadap obat yang diberikan oleh dokter, ya. Ini yang saya sarankan. Selanjutnya Pak, ya, yang keempat, ya, bila mana memang dalam terapi ursukusi ini tidak ataukah belum, ya, merasakan manfaat, ya, yang sedang Anda jalani, tetap kita rutin dulu mengkonsumsi. Jadi tentu ada satu proses yang proses waktu yang memang Bapak Ibu harus jalani, ya. Seperti yang memang disampaikan dari peneliti bahwa ini membutuhkan waktu pengobatan selama 6 bulan, ya. Jadi baru 1 bulan kita mengkonsumsi, barangkali kita belum mendapatkan apa-apa. Jadi jangan langsung men-judge bahwa ursukusi ini tidak cocok buat tubuh kita. Ya, saya sarankan tidak mengambil sikap yang seperti itu. Ya, masing-masing pasien memang memiliki respon yang berbeda, ya, terhadap produk yang dikonsumsi ini. Yang kelima,
Ya, bila masa terapi sudah mencapai 6 bulan ya tetap, mengkonsumsi, usus-kusi ya, agar tubuh kita menjadi lebih sehat ya, kulit, kita menjadi, lebih sehat juga ya. Nah, makanya kita tidak ada salahnya ya terus kita konsumsi ya usus-kusi ini, karena yang pasti, eee, apa hasil dari uji klinis dan paten yang dimiliki dari usus-kusi ini pasti juga akan memberikan manfaat buat kita yang secara rutin untuk mengkonsumsinya. Ya, next, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal ya yang, dimiliki oleh, usus-kusi ini, beberapa manfaat yang dimiliki oleh usus-kusi ini, jadi silakan tidak ragu-ragu lagi ya Bapak Ibu yang memang sudah rutin untuk mengkonsumsi ini ya, terus konsumsi ya walaupun mungkin dari sisi dosis ya, akan menyesuaikan dengan, kondisi yang Bapak Ibu alami ya setelah mengalami, fase sakit misalnya kemudian sekarang sudah mulai membaik ya tentu dosis harus bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini ya, ataukah pada kita yang memang tidak sakit ya, eee, minimal memang 1 saset sehari itu sudah cukup buat, menjaga kesehatan kita terhadap beberapa kondisi-kondisi yang seperti dalam tampilan dalam gambar itu ya, supaya kita tidak, apa namanya, mengalami, sakit ataukah mengalami kondisi perburukan ya, akibat kita tidak, menjaga kesehatan ataukah masih menjalani suatu perilaku kehidupan yang tidak bagus ya. Jadi sekali lagi usus-kusi ini sangat bagus sekali, yang pertama adalah untuk meningkatkan imunitas kita ya, jadi kita memang sangat perlu untuk menjaga selalu tubuh kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat untuk menerima, pengaruh dari luar, baik itu kuman, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya, ya. Yang selanjutnya adalah bila mana memang kita sakit, ya, dalam kondisi, eee, hati kita atau liver kita memang mengalami sakit, tentu dengan usus-kusu ini bisa memperbaiki kondisinya dengan lebih cepat, gitu, ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya, sampaikan, jadi kita akan, berbincang-bincang lagi, berdiskusi lagi untuk menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang bisa saya akan, bantu menjawabnya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Oke, terima kasih Dok. Oke, sekarang kita baca pertanyaannya. Ini banyak yang tentang, hepatitis ya Pak Angga? Iya kayaknya nih, bentar Ya. saya. Nih Dok, ada yang mau tanya pertanyaan pertama. Dok, kalau di hati ada jamur, berapa banyak harus konsumsi per harinya? Apa bisa? Apa bisa dengan usus atau harus Subarashi atau gimana Dok? Ya, mungkin maksudnya kalau infeksinya oleh karena jamur seperti itu ya, oleh karena jamur ya. Eee, kita pakai pedoman begini, jadi kalau dalam pemberian terapi, usus-kusi ini, kalau yang bagi yang, sehat, itu pemberiannya sehari sekali ya, 1 saset sehari. Tapi bagi yang sakit ya, itu minimal pemberiannya sehari itulah 2 saset. Nah, mengenai nanti berapa saset lagi yang mau ditingkatkan itu tergantung sekarang dari, kondisi fisik dari tubuh pasien, ya kemampuan, pasien untuk meminum produk ini, kemampuan pasien untuk membeli produk ini, kan itu sangat tergantung. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya. Tapi, secara umum saya katakan ya, bila mana kita memang terinfeksi, baik apakah oleh karena virus, oleh karena jamur dan sebagainya, itu minimal pemberiannya adalah sehari 2 saset, itu aja. Nah, apakah, dicampur dengan Subarashi, ya itu akan lebih bagus lagi ya, karena Subarashi kan memiliki, paten untuk regenerasi sel ya. Seperti tadi saya sampaikan tadi, bahwa bila mana hati mengalami, infeksi, itu sel-sel hati juga akan mengalami kerusakan dan kematian. Nah, ini yang dengan, mengkonsumsi Subarashi dengan Utsukushi, itu pasti akan lebih, mempercepat perbaikan Oke. kondisi tubuhnya gitu ya. Oke. Oke, ini ada lagi. Dok, kalau di hatinya ada kista, apakah bahaya? Apakah bisa
berubah dari kista hati menjadi sel tumor ganas atau kanker? Dan berapa banyak takarannya? Ini sama kayak tadi. Ya. Yang pasti kondisi yang tidak normal ya, seperti tadi kan gambaran hati kan permukaannya kan halus ya, apabila sudah terjadi benjolan-benjolan apakah itu kista ataukah itu oleh karena tumor dan sebagainya, itu pasti kalau kita tidak tangani, pasti akan mengarah ke yang lebih, kronis lagi ya. Dari langkah kronis ini yang paling, yang kita takutkan kan terjadi kanker hati. Nah ini, eee, nah bagaimana terapinya? Ya bagaimana terapinya? Saya kira Eee, ini harus terapinya ke dokter pasti ya, dokter pasti akan memberikan, terapi-terapi yang sesuai dengan, eee kista hepar misalnya ya. Tapi kalau kita ingin menambahkan produk ini ya, menambahkan produk ini ya silakan ya berikan usukusi itu pasti ya, kalau mau di-mix dengan Subarasi akan lebih bagus lagi gitu. Ya, makanya dosis seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dok. Dok, apakah hepatoma atau kanker saluran empedu dapat menular? Mungkin bisa menular atau menurun kepada keluarga ya. Kalau misalkan bisa, itu melalui apa dan karena apa dok biasanya? Apa mungkin karena gen aja gitu udah nggak bisa diapa-apain atau gimana dok? Ya, kalau kondisi yang infeksi jelas tidak menular ya. Menular itu maksudnya tidak menurun ya, tidak menurun, ke generasinya gitu ya. Kalau menular, itu penularannya kan melalui, makanan maupun minuman, ataukah terinfeksi langsung melalui darah dan sebagainya ya. Eee, Kalau masalah cancer itu tentu ada riwayat histori keluarganya dengan, penularan secara apa, genetik ya, eee penurunannya secara genetik itu ada ya penelitian yang, seperti itu. Nah, ya untuk kasus-kasus yang tadi, mengenai infeksi apakah, di empedu atau lain sebagainya, saya katakan, kalau infeksi itu terapi utamanya adalah antibiotika, ya, tentu harus ke dokter. Nah, ini terapi dari usukusi ini adalah mensupport, ya, supporting. Jadi, jangan apa namanya, mengandalkan, ursekusi saja ya, nanti hasilnya akan berbeda ya. Tapi saya katakan, ayo kita mix antara terapi dokter yang sudah dilakukan, pemeriksaan sebelumnya, ursekusi ini sebagai, supporting ya. Itu kalau kondisinya memang, infeksi ya. Tapi oleh karena kondisi-kondisi yang lain ya, misalnya bukan oleh karena infeksi, ini akan sangat membantu sekali. Usukusi akan sangat membantu sekali apalagi ditambahkan dengan Subarasi, gitu. Oke. Oke, itu berarti mungkin udah bisa menjawab pertanyaan di bawahnya yang Iya, apakah airborne atau enggak ternyata ya. enggak, ya. Oke, dok. Nah ini, dok kalau bersama-sama pakai gunting kuku boleh nggak dok? Maksudnya mungkin gini ya, nggak harus gunting kuku lah. Ini saya revisi sedikit pertanyaan. Kayak mungkin gunting kuku atau eh, sikat gigi nggak mungkin juga ya jorok dok. Sikat gigi itu. Apalagi ya. Ya pokoknya contohnya begitulah dok maksudnya. Nggak Ya, harus gunting kuku, cuman yang gitu kan. ya, Kalau yang masih di luar, nggak yang masuk ke dalam gitu. ya, yang kayak tadi lah, misalnya kita sering ke tukang cukur cukur rambut gitu ya. Ya. Ah, itu kan kan seringkali siletnya itu tidak diganti setelah dipakai oleh orang lain. Hmm. Ya, itu saya anjurkan sih, mending kita keluarin uang tambahan lah, seandainya tukang cukurnya nggak mau ganti siletnya, daripada siletnya itu bekas orang lain gitu. Kita bagaimanapun kan kita harus tetap, mengantisipasi ya, siapa tahu orang tersebut ada, memiliki penyakit yang memang penularannya bisa melalui darah. Ya kalau siletnya kepakai sama kita dan itu ada melukai organ kulit kita, kan itu bisa masuk Eee, ke apa namanya, ke pembuluh darah yang ataukah kulit yang mengalami cedera oleh karena goresan dari silet tersebut kan. Nah, itu yang harus Hmm. kita waspadai. Kalau sikat gigi ya janganlah masa, sikat gigi berdua, berbagi sama orang. Tadi saya rada bingung aja gitu. Apalagi ya, pokoknya yang bagian eksterior badan kita gitu kan maksudnya. Iya, iya. Oke.
Ini ada ditanya, Dok, klien saya umur 52 tahun, laki-laki, keluhannya perutnya besar atau buncit, seperti laki-laki gendut normal. Tapi setelah minum Utsukushi, habis 4 dus, hasilnya ada perubahan, tapi sedikit, nggak gitu banyak. Terus ini, jadi gimana konsumsi yang benar, dan apakah diteruskan minum Utsukushinya? Maksudnya, udah benar, dilanjutin lagi, atau harus ditambah, Dok? Ya. Dalam kondisi mungkin ini maksudnya sudah ke fase hepatitis yang lebih lanjut ya. Ini sudah kalau sudah ada gejala perut buncit itu biasanya sudah ke fase sirosis namanya, sirosis hati ya. Saya mencoba memberikan diagnosisnya seperti itu ya, ya Pak Angga ya. Mungkin karena tadi penjelasannya enggak, karena tidak hanya sirosis saja yang menyebabkan perutnya buncit gitu. Kalau memang perutnya buncit oleh karena memang dia banyak makan kan bisa juga buncit gitu kan. Kalau yang seperti begitu kan enggak usah apa namanya, enggak terlalu serius kita untuk memperhatikan penyakitnya. Tapi ini oleh karena ada cairan yang menumpuk di dalam perut kan seperti itu. Kalau memang sudah ada proses perbaikan, ya kita evaluasi apakah dosis yang dikonsumsi oleh pasien ini sudah sesuai apa enggak. Nah, kalau saya mengatakan mungkin perlu dinaikkan dosisnya. Karena apa? Sudah mulai ada perubahan kan. Ya, jadi Utsukushi tetap diberikan, mungkin ditambahkan dosisnya, Subarasi mungkin bisa ditambah, ya untuk bisa Oke, mempercepat itu. Itu saran saya. siap. Kalau ini saya kurang tahu nih, kalau ada lansia usia 86 tahun mengalami herpes hati. Kenapa ya, Dok? Maksudnya bisa herpes hati dan misalkan konsumsi Utsukushi takarannya berapa? Herpes hati ya, tumben saya dengar juga. Saya juga nggak pernah dengar sih, makanya nggak tahu ada apa enggak. Hepatitis mungkin maksudnya ya, mungkin ya Mungkin. kalau herpes virus, memang penyebabnya sih virus ya. Hmm. Ya, ya sama aja lah seperti yang tadi. Kalau kita dalam kondisi sakit ya minimal dosisnya Utsukushi dua saset ya sehari. Ya, kalau tambahin lagi dengan Subarasi ya akan lebih bagus lagi. Gitu. Ya, ya tentu kalau memang benar itu terjadi herpes, ya ataukah memang yang dimaksud adalah hepatitis, ya obat antivirusnya ya kalau memang mau diberikan ya atau mau dibeli ya silakan. Itu tetap dilanjutin. Ya. Oke, ada ini. Sore, Dok. Cara mengatasi kelenjar getah bening bisa juga bantu dengan Utsukushi atau enggak, Dok? Kelenjar getah bening maksudnya apa nih? Infeksi ya mungkin ya. Mungkin ada permasalahan Infeksi sih. ya atau mungkin bisa kanker kelenjar getah bening kan juga bisa ya. Pengalaman kami kalau untuk infeksi kelenjar getah bening, kalau infeksi itu pasti obatnya adalah antibiotika ya. Kalau kita lebih lebih umumnya oleh karena infeksi bakteri. Ya, itu silakan diberikan obat antibiotika, dikasih supporting dengan Utsukushi juga silakan ya. Kalau dia cancer getah bening, ini pengalaman aja ya, pengalaman itu sangat bagus sekali ya dengan Utsukushi. Ya, akan apa namanya, tumornya akan cepat sekali dia mengempes ya. Beberapa pasien yang memperlihatkan testimoninya ke saya itu reaksinya bagus sekali Mhm. ya. Jadi kalau yang seperti cancer ini sebaiknya di mix ya antara Subarasi dengan Utsukushi. Jadi dosis Utsukushinya 2 kali daripada dosisnya Subarasi. Oke. Itu apa namanya, aturan minumnya ya. Oke, ini Dok penurunan kadar hepatik ini maksud. Ya, betul. Jadi kalau penurunan kadar hepatik, kalau yang seperti di slide ya, kalau yang Ya, seperti di slide itu penurunan kadar hepatik pada pasiennya ya, Dok ya. ya, ya. Itu Karena melalui kalau pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan ya, laboratorium. Jadi fungsi hati ini kan biasanya diperiksakan SGOT, SGPT, ya, alkali fosfatase, dan pemeriksaan fungsi hati yang lain ya. Dalam kondisi sakit itu naik semuanya, ya, naik semuanya fungsi hati tersebut. Nah, ini dengan adanya apa namanya Utsukushi ini ya dengan ada apa tadi itu ingredient-ingredientnya, kandungan-kandungannya dari Utsukushi itu kan itu menurunkan dia, menurunkan hmm, apa namanya kadar hepatik. Jadi cepat sekali. Saya punya
pasien ya, saya punya pasien, pasien ini ini pasien dengan hepatitis B loh Pak Angga ya. Hmm. Pasien dengan hepatitis B. Eee, sudah diterapi 2 bulan oleh dokter internisnya, ternyata, kadar hepatitnya tuh masih tetap tinggi dia. Ya di atas 50 sampai 70 ya. Nah, karena sudah demikian lama dia, mengalami sakit, kemudian, istri dari pasien ini juga seorang tenaga medis, jadi sempat ketemu sama saya minta, terapi untuk, produknya kita. Saya kasih pada waktu itu adalah Otsubushi dengan Subarasi. Dengan minum selama 2 minggu ya, selama 2 minggu itu kadar hepatitnya langsung ke normal ya. Hmm. Ya, langsung ke normal. Ini luar biasa. Makanya beliaunya juga sempat geleng-geleng kepala, ini produk apa ini? Kok bisa, apa namanya, cepat sekali bisa menurunkan dan pemulihan kondisi dari pasiennya juga sangat cepat sekali. Jadi, ya kita bersyukur sekali lah, kadang tenaga medis juga, seorang dokter juga, mengalami hal-hal yang demikian ya, Pak Angga, ada semacam, apa namanya, eee, ketidakpercayaan ya, Hmm. karena obat juga sudah banyak diberikan, hepatoprotektor juga sudah, dosisnya sudah mungkin, tinggi begitu, tetapi kondisi pasien, belum membaik, ya indikatornya adalah, kadar hepatitnya masih tetap tinggi. Tapi dengan diberikannya Utsukushi plus Subarasi ini kondisinya sangat sangat membaik cepat. Oke. Oke, ini ada yang pertanyaan singkat, Dok. Kalau minum konsumsinya boleh nggak selang-seling? Misalkan hari ini Otsukushi, besok Subarasi. Ini kayaknya hanya untuk menjaga gitu loh, Ya Dok. mungkin. Ya kalau untuk hanya menjaga saja ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya. Oke, Dok, 3 tahun yang lalu saya didiagnosa fatty liver. Sekarang kalau nyeri di bagian dada tengah atau ulu hati, rasanya tuh kayak tembus ke belakang sakitnya, wah. Dan apakah ini termasuk masalah hati, Dok, atau mah atau apa gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan di organ, rongga perut kita di bagian atas itu kan banyak organ ya yang sangat memiliki gejala yang hampir sama ya. Sakit mah, juga sama gejalanya dengan, gejala, apa namanya, hati ya, juga sama dengan pankreas seperti itu ya. Tapi sebagian besar sih, dokter memberikan, terapi ke arah dispepsia dulu ataukah, sakit mah dulu gitu ya. Apalagi ada gejala tambahan seperti nyeri tertusuk ke bagian belakang begitu ya, jangan-jangan ini juga ada sakit jantung juga gitu kan. Hmm. Nah, ini perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih, detail lagi ya untuk menyingkirkan, penyakit pasien ini yang mana yang sebenarnya, ya. Jadi saya kira perlu pemeriksaan tambahan, Pak, untuk menegakkan diagnosisnya ini. Oke, ini ada yang nanya. Dok, saya bingung. Katanya kondisi autoimun sebaiknya minum SOP Subarasi dulu. Jangan minum Utsukushi. Kalau nanti sudah nggak muncul gejala autoimunnya atau sudah tenang, baru konsumsi Utsu. Nah, mana yang benar? Ini mungkin uh, yang itu ya, Dok, ya. Kondisi tubuh manusia beda-beda ya. Orang itu beda-beda mungkin. Betul betul. Ya, eee, ada yang memakai model yang seperti itu terapinya, ada juga yang dari awal, langsung mix keduanya ya. Hmm. Tapi kalau untuk kasus yang, autoimun karena disertai dengan nyeri misalnya ya, nyeri pada pergelangan persendian dan lain sebagainya, itu memang, peranan dari, Utsukushi juga ada di sana. Ya makanya kalau pasien dengan autoimun, kalau saya dalam serangan yang akut memang lebih pada pemberian ke Subarasi, ya. Ke Subarasi. Tapi setelah, pemakaian misalnya, 1 bulan seperti itu dan kondisi pasien mulai membaik, baru memang saya mix dengan, Utsukushi. Ya. Sama ada yang nanya lagi, Dok. Dok, kalau ada pasien lagi terapi hepatitis C, nah tapi Utsukushi ini kan nggak bisa single dosis, maksudnya kayak nggak bisa nih konsumsi Utsukushi aja tiba-tiba dia sembuh gitu loh. Nah, Hmm, harus tetap ada konsumsi produk sama obat-obatan dari dokter medis. ya. Nah, pertanyaannya ini ada yang kalau dari medis ada yang berupa HEPA protektor. Hmm, Nah, sekarang yang ditanyain apakah
boleh HEPA protektor dan Uzukushi dibarengin atau salah satunya aja, karena kedua produk punya tujuan yang sama untuk perbaikan di liver atau hati. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, apapun itu, ya, apapun usaha kita untuk mempercepat penyembuhan itu silakan dilakukan, ya. Mau penggabungan hepatoprotektor dengan jenis yang lain, ya, apakah itu berupa obat maupun berupa herbal atau berupa suplemen itu dipersilakan, ya. Kita mengobati secara beriringan, ya, secara beriringan. Cuman pemberiannya yang barangkali kita berikan jeda, ya, agar tidak saling mempengaruhi lah seperti itu, ya. Jadi saya kira tidak jadi masalah, ya. Oke, Dok, kalau lagi kemoterapi, cara konsumsi Utsukushinya gimana? Apakah sebelum, apakah sesudah? Oh, ini kasus yang lain lagi berarti ini ya. Ya, Cancer, Pak. ya banyak versi sih ya kalau mengatakan sesudah mungkin pertimbangannya ada yang ada pertimbangannya, kalau dia sebelum ada pertimbangannya ya. Maksud saya begini, toh juga pada akhirnya kalau kita memang rutin mengkonsumsi makanan kesehatan ini kan itu terus-terusan akan memperbaiki kan, ya. Tidak mengatakan kalau kalau apa namanya, kalau kita berikan sebelum sebelum kemoterapi, jadi efek dari produk tersebut akan maksimal, ya. Oleh karena kemoterapi kan akan menghancurkan sel-sel seperti itu. Nah, kalau diberikan sesudah, berarti nanti akan apa namanya, akan manfaatnya akan lebih bagus lagi karena apa, terapinya sudah kemoterapinya sudah selesai gitu. Saya kira tidak menjadi masalah kalau menurut saya ya, biar nggak menjadi bingung bagi pasien, ya silakan mau dikonsumsi sebelum, mau dikonsumsi sesudah. Kalau pertimbangan saya itu dipersilakan senyamannya dari pasien. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini nih. Dok, kita sering dengar yang namanya sakit kuning. Banyak sih yang dari tadi nanya sakit kuning ya, Dok ya. Aha. Nah, sekarang yang mau ditanya, pertanyaannya itu, sakit kuning ini masuk kategori hepatitis apa? Dan penyebabnya itu apa, Dok, kalau sakit kuning ini? Yang basicnya aja, yang sehari-hari aja. Dan Ya. apakah kita bisa membedakan pasien yang kena hepatitis atau enggak hanya dari kulitnya yang warnanya kuning? Gitu. Oh. Ya, yang pasti kita harus tegakkan diagnosisnya dulu ya, Pak Angga. Penyakit kuning ini kan juga bukan hanya disebabkan oleh karena hepatitis kan ya, Hmm. bisa juga oleh karena tersumbatnya cairan empedu juga bisa mengakibatkan apa namanya matanya jadi kuning, kulitnya jadi kuning gitu kan ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus tegakkan diagnosisnya. Menegakkan diagnosis ini kan tadi bagaimana cara menegakkan diagnosisnya hepatitis oleh karena virus misalnya. Ya itu tentu kita harus melakukan pemeriksaan antivirusnya ya, pemeriksaan laboratorium untuk antivirusnya. Antivirusnya pun akan beda-beda kan, apakah virus antivirus hepatitis A, B, C ya dan sebagainya gitu. Itu dulu yang harus kita tegakkan. Kalau kita sudah dapat bahwa penderita sakit kuning ini oleh karena kena hepatitis B, ya berarti penyebabnya pasti karena hepatitis B. Itu tentu nanti terapinya pasti akan berbeda. Kalau seandainya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hepatitis virusnya negatif semua, misalnya begitu. Nah, ada pemeriksaan penunjang yang lain yang mungkin dia akan lakukan, misalnya pemeriksaan USG misalnya. Oh ternyata didapatkan ada penyumbatan pada kandung empedu oleh karena ada batu kandung empedu misalnya. Nah ternyata itulah penyebabnya. Ya tentu kalau misalnya ada penyumbatan, ada infeksi, penanganannya pasti lain. Itu sudah urusannya ke pembedahan biasanya. Ya. Nah ini yang mungkin buat Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang model seperti itu jangan langsung menjudge bahwa ini kena hepatitis ya oleh karena virus begitu ya. Itu kan lain ya. Oke. Karena ini orang yang kalau fatty liver atau pembekakan hati atau hati yang menciut itu masuk hepatitis nggak, Dok? Oh itu bukan ya. Fatty liver itu kan karena perlemakan hati ya. Perlemakan hati. Jadi bukan oleh karena hepatitis ya.
Mau tanya, klien saya pernah operasi pengangkatan empedu sehingga menyebabkan gamma GT-nya jelek. Apakah Utsukushi bisa untuk menormalkan gamma GT? Ya, sepanjang perbaikannya itu memang apa namanya, proses begini. Dari empedu itu kan dihasilkan dari hati, ya. Nah, kalau prosesnya itu memang perbaikannya pada hati, ya tentu kadar dari gamma GT-nya ini pasti akan membaik, ya. Uh, ini yang dulu yang memang harus di apa namanya, harus di terapi dulu penyebab asalnya dari kenapa terjadi peningkatan gamma GT ini, ya. Nah, Utsukushi apakah punya peranan di situ? Enggak, tentu ini bukan ngomongin masalah masalah gamma GT-nya, ya, tapi kemampuannya dia untuk memperbaiki sel-sel hati itu, ya. Di situ sih sebenarnya peranannya, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Ini mewakili saya dan mewakili mungkin Pak Niko juga. Dok, kalau misalkan tidur terlalu malam nih, tidur begadang, itu lebih gampang nggak sih dok kena hepatitis atau misalkan penyakit kuning atau apa gitu? Ngaruh banyak nggak? Gini, apa namanya, kan kita tadi saya jelaskan bahwa liver itu kan suatu organ vital, ya, dengan memiliki kemampuan metabolisme yang tadi itu, Pak. Ya, metabolisme karbohidrat, protein, ya, lemak, kemudian juga sebagai proses detox dan lain sebagainya kan. Nah, artinya apa? Kalau kita terlalu besar, terlalu banyak memforsir tubuh kita melalui satu aktivitas yang berlebihan, ya. Ini misal, ya, bekerja terlalu berat, terlalu keras, begadangnya terlalu sering, ya, sampai mengakibatkan memang uang yang kita pergunakan untuk istirahat, tapi kita tidak mempergunakannya waktu tersebut dengan istirahat dengan baik, dengan benar, dengan jam yang sesuai. Karena gini, sel di dalam hati itu kan juga butuh waktu, Pak. Ya, butuh waktu dia untuk meregenerasi, ya. Artinya kalau kita paksakan dia terlalu keras, proses regenerasinya itu akan singkat sekali. Sehingga tidak mampu untuk menggantikan sel yang rusak dan yang mati akibat dari proses alamiah maupun dari proses sesuatu yang bisa mengakibatkan mempercepat kematian dan kerusakan sel itu. Jadi hati pun perlu butuh istirahat yang baik gitu istilahnya. Nah, kalau proses itu terjadi dengan kondisi yang seimbang, ya tentunya kondisi fisik kita pasti akan terjaga dengan baik. Itu Pak, ini ya. Logikanya begitu Pak. Jadi Ya. bukan ini ya Pak ya, bukan ini apa? Kalau misalkan kayak saya, logikanya dulu gini, mungkin ini beberapa teman juga. Jadi contoh hari ini nanti malam nih saya tidur jam 3 pagi kita bilangnya. Saya tidur jam 3 pagi, tapi lama dok, sampai jam 11 siang atau sampai jam 12 siang. Itu apa sama atau beda? Apa kita lihat jamnya ya? Maksudnya Ya, untuk regenerasi itu di jam berapanya gitu? kalau pengertian yang tadi saya sampaikan itu kan memporsir tenaga itu artinya kita lebih banyak waktu itu kita pakai untuk kerja. Nah, artinya kalau kita bekerja, secara otomatis kan seluruh organ tubuh kita itu kan bekerja menyesuaikan dengan aktivitas yang kita lakukan. Otak kita membutuhkan darah yang lebih banyak, jantung pasti akan lebih banyak bekerja, hati pun akan lebih banyak melakukan metabolisme, kan seperti itu Pak. Tapi kalau istirahatnya, ini kan masalah mengubah jam istirahat saja sebenarnya yang tadi Pak Angga sampaikan kan. Betul. Jam 3 subuh baru tidur, tapi jam 11 siang baru bangun gitu misalnya. Ya, berarti kan jam tidurnya sudah sesuai kan? Ya, misalnya jam tidurnya 6 sampai 8 jam itu kan yang normal lah buat kita. Ya kan sama saja misalnya jam 3 subuh tidur kemudian jam 9 bangun, berarti kan sudah 6 jam. Gitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kan kualitas tidur kita benar nggak apa enggak? Ya, berkualitas nggak tidur kita? Nah, kalau sepanjang itu kualitasnya bagus, ya artinya memang benar-benar lelap di jam-jam itu kan ya sama saja kalau misalnya kalau saya kebiasaan tidur jam 10 misalnya, tapi jam 5 udah bangun. Nah, kualitas tidur itu bagus nggak seperti itu?
Nah, itu akan sama sih pengertiannya, Pak, enggak? Ya. Ini masalah Kualitas kualitas tidur ya, tidur, Dok, ya? bukan ngomongin masalah lamanya kita tidur ya. Hmm, Ya itu. Yang penting kualitas tidurnya. oke. Aduh, Ini ada oke. lagi pertanyaan Pak, ini Pak dari Esther ya, Bu Esther. Apa itu Apakah ya? hepatitis C dan hepatitis B itu sudah ada vaksinnya? Ya sudah ada, Pak. Sudah ada, Bu ya, vaksinnya ya. Ada pada anak-anak kan biasanya hepatitis B aja. Eh, Pada dewasa itu sudah ada hepatitis B ya, hepatitis C juga sudah ada kok sekarang. Banyak ya. Banyak beredar di pasaran ya, di dokter aja silakan ya, dokter penyakit dalam minimal itu pasti memiliki vaksin ya. Oke. Ini mungkin kita cari beberapa pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan. Dok, maaf. Oh, enggak ini maaf. Tadi pertanyaan belum dijawab. Apakah ada pengaruh terhadap gula darah dengan meminum Subarasi dan Ucukusi? Dan apakah dapat memperbaiki fungsi hati dengan meminum Ucukusi dan Subarasi? Karena hati saya pernah dipotong 30% akibat hepatitis C, Oh, sehingga memunculkan tumor. Tapi tanda tanya. oh gitu. Maksudnya, Ya, penjelasan saya kan mengenai Subarasi, kalau dari Subarasi kan memang jelas ya, hmm, ada perbaikan kadar gula darah dalam tubuh ya. Nah, peranannya Ursukusi juga ada di sana ya. Tadi kan ada di metabolisme ya. karbohidrat kan ya. Di metabolisme karbohidrat itu fungsinya, tapi memang dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia Hmm, memang harus dibarengi dengan insulin gitu ya. Jadi tidak bisa hanya metabolisme karbohidrat dikendalikan perubahan glikogen menjadi glukosanya, itu tidak bisa sendiri dia. Harus ada, kalau selama kadar insulinnya bagus di dalam tubuh, nah proses proses pengendalian gula darah ini juga pasti akan bagus gitu ya. Ya makanya perbaikan pankreasnya tetap harus dilakukan. Nah, dengan cara apa? Regenerasi sel pankreasnya memakai Subarasi. Jadi dalam kasus seperti ini kombinasi antara Subarasi dengan Usukusi harus diberikan. Ya. oke. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dok, ini lumayan. Ini sih Rensusi. Karena pertanyaan terakhir saya harus cari pertanyaan yang paling wah. Kalau pertanyaan yang minumnya gimana? Kalau ada tumor bisa nggak Ya, konsumsi eksekusi? Nah ya itu kan tinggal buka tinggal buka slide-nya aja. Ada slide yang di Google Drive pasti. ya. Kenapa kok hepatitis B nggak bisa? Kenapa C doang patennya? Nah itu juga itu. Ya. Dok, oke ini dok, tapi ini SOP. Ini saya cari yang lucu deh. Ini banyak yang SOP juga ternyata ya selipan-selipan pertanyaannya. Karena SOP itu idola ya kalau bilang. Iya, SOP. Bisa ditukar lagi kan ya dok? Aduh, yang tadinya udah mulai move on ke superasi, balik lagi ke mantan. Iya, ini banyak. Eh, Dok, kalau sirosis Ya. itu sirosis apakah bisa terbantu dengan konsumsi Utsukushi 2 saset per hari atau harus ditambah? Ya, kayak tadi dah, salah satu gejala sirosis itu kan penumpukan cairan di dalam perut ya, atau dalam rongga tubuh manusia ya. Dalam hal ini mungkin di perut. Sirosis itu benar-benar memang fungsi hati juga sudah sangat rusak. Ya, Hmm, ya. Walaupun misalnya masih ada sisa-sisa sel-sel hati yang masih bagus ya. Apakah itu punya peranan untuk bisa kembali pulih? Saya kira mungkin agak sulit ya. Saya katakan agak sulit. Ya.
Karena memang sebagian besar dari sel-sel hatinya itu sudah memang rusak gitu ya. Tapi kan kita namanya menjalankan upaya ya, menjalankan upaya terapi alternatif dalam hal ini ya. Nggak ada salahnya kan kita mencoba pemberian itu ya, syukur-syukur kayak tadi ada testimoni perutnya semakin lebih kempes daripada sebelumnya. Itu menandakan apa? Kalau saya mengatakan fungsi hatinya dalam hal ini adalah ada semacam senyawa yang bisa menarik air masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Oke. Nah, apa itu biasanya? Biasanya oleh karena albumin. Ya, kita tahu kalau orang kena hepatitis atau sirosis, albuminnya itu pasti akan turun ya. Nah, itulah yang mengakibatkan air yang ada di dalam pembuluh darah atau dalam sel itu keluar sel ya, itu keluar dari pembuluh darah. Itulah yang menggenangi ataukah berada di dalam rongga. Ya, kalau itu sampai terjadi berarti ada potensi untuk perbaikan tubuhnya. Maka kalau saran saya tetap dipertahankan dosisnya seperti itu, ataukah kalau mau silakan dinaikkan. Gitu. Ya, tambahannya adalah pakai subarasi lagi. Ya. Ini kalau kondisi seperti itu harus di-mix, nggak bisa bekerja sendiri dia. Kalau Utsukushi. Yang kita ngomong ini subarasi ya teman-teman. Kalau SOP 100 plus berapa kalinya? Kan lupa saya. Kalau subarasi 2 perbandingannya, kalau SOP 3 ya dok ya kemarin itu ya? Ya, SOP 103, subarasinya 2. Ya. Itu perbandingan. Oke sih. Mungkin udah dok, udah ini Ya. juga. Dokter di sana juga udah mau ini kan dok, jam 6. Ya mungkin buat Bapak Ibu yang nomor HP saya kan sudah beredar banyak ya di para member. Jadi kadang dapat pertanyaan dari Medan, dari Lampung, Palembang gitu, dari Jakarta, wah banyak sekali. Ya saya bilang ya silakan aja, itu cara berbagi saya untuk membantu para member. Ya saya tidak berpikir bahwa mereka dari mana, tapi ini kan satu komunitas member AFC Indonesia gitu. Jadi saya pun bersama tim medical expert yang lain punya tanggung jawab untuk membantu perusahaan, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada calon member, pada yang menjadi user, menjadi pasien gitu, supaya harapannya adalah kita terus mengalami peningkatan kesehatan, perbaikan kesehatan kita. Ya. Oke. Silakan diakses nomor saya di teman-teman di member yang lain ya. Para leader-leadernya silakan, mereka sudah punya nomor saya. Siap. Oke, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua, dan buat yang nanya ini akan ada rekamannya apa enggak, pasti ada dong ya. Pasti jadi ada. Kalau yang bilang saya nggak ada di grup, ada grup Toreda, Ronin, Samurai atau Ronin apa gitu, saya nggak ada di grup, masuk grup Telegramnya EFC, itu grup Telegramnya EFC, di EFC Life Science ada, Pak Niko pernah share. Kalau misalkan udah masuk di grup Telegram, mau lihat rekamannya Dokter Buana gimana sih? Biasanya kalau rekamannya Dokter Buana itu ada di link Facebook yang biasa dikasih sebelum acara mulai. Itu setelah acara ini selesai bisa diakses lagi, bisa di-download lagi. Di YouTube juga ada, nanti akan ada fotonya Dokter Buana, tinggal pencet aja fotonya Dokter Buana, ntar keluar langsung seminar ini. Oke. Selamat sore, dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Angga, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Thank you juga teman-teman semua. Selamat sore, happy weekend semuanya. Dadah. Selamat sore.